Sobat investor, pada kesempatan ini kita bahas saham Astra International yang terpantau pada perdagangan terakhir naik 0,40%. Untuk saham Astra International ini tergolong cukup kuat di akhir-akhir ini saat outflow asing begitu deras di IHSG. Namun bisa Anda lihat untuk Astra tergolong cukup kuat ya, karena kalau kita lihat dari pergerakan harga sahamnya seminggu ini memang dia turun 2,91%, dalam 1 bulan meningkat ya 1,42%, dan dalam 3 bulan dia turun 4,76%. Nah tentu ini jauh ya perbandingannya jika kita membandingkan dengan beberapa saham big bank seperti BRI, Mandiri, dan juga BNI yang di 1 bulan sampai 3 bulan terakhir ini koreksi cukup dalam. Dari statistik unggulan Astra International ini bisa kita lihat untuk laporannya sudah sampai di kuartal 3 2024, di mana pada kuartal 3 2024 ini dia mengalami peningkatan baik secara year on year maupun secara Q on Q. Net income-nya secara annualized sekarang ada di 34,4 triliun, sedangkan di tahun sebelumnya 2023 ada di 33,8 triliun. Nah, kalau kita lihat dari EPS, maka terpantau di sini secara annualized dia sudah di 851,51, sedangkan di tahun 2023 ada di 835,87, artinya ini mengalami peningkatan. Nah tentu ini juga merupakan kabar baik ya bagi Anda para holder Astra ini yang berpotensi untuk mendapatkan dividen ya setidaknya sedikit lebih tinggi ya dari tahun kemarin. Apalagi kalau di tahun buku 2024 ini untuk dividen payout ratio-nya dia bisa bagi lebih tinggi lagi ya, itu akan jadi lebih menarik ya, karena kalau kita pantau di sini di histori pembagian dividen Astra terakhir kan dia baru ya membagikan dividen finalnya Rp98 di tanggal 11 Oktober untuk kumdetnya, dan sudah dibayarkan di tanggal 31 Oktober. Nah sedangkan untuk jadwal pembagian dividen finalnya ada di kisaran bulan Mei. Nah untuk tahun kemarin dia membagikan dividen finalnya 98, sama ya. Kemudian dividen finalnya 421. Jadi kalau kita ambil patokan dari sini, maka Astra masih berpeluang akan membagikan dividen di kisaran 425 sekiranya dividen payout ratio-nya sama dengan tahun kemarin. Jika dia membagikan dividen per share-nya 425, jika membeli di harga sekarang ini 5.000, maka potensi dividen yang akan didapatkan masih di kisaran 8,5%. Ini jadi pengaman untuk Anda para holder Astra International yang ya kurang lebih 5 bulan lagi akan membagikan dividen final, di mana 8,5% untuk dividen. Nah kita akan cek untuk kinerjanya. Kalau kita lihat dari statistik unggulan yang lain masuk di valuasi, terpantau Astra di sini untuk current PE ratio-nya ada di 5,87, untuk price to sales-nya ada di angka 0,63, price to book value-nya 0,98, dan EV to EBITDA-nya 5,24. Jadi dari data ini untuk valuasi sebenarnya Astra tergolong ada di harga yang lumayan murah ya. Mari kita coba cek di price band-nya. Kita lihat dari analisis, untuk Astra ini ada 33 analis yang memberikan rating, di mana 26 merekomendasikan untuk beli, 6-nya rekomendasikan untuk tahan, dan 1 rekomendasi untuk jual. Sedangkan untuk target harga rata-rata dari Astra International ini ada di 5.898. Jadi kalau dia capai di target harga rata-ratanya ini saja, kita bisa mendapatkan potensi keuntungan di kisaran 17-18%
dengan catatan ada pengaman tadi 8,5% yaitu dividen. Nah, jadi kalau angka ini tercapai sampai di pembagian dividen final nanti, jadi masih berpotensi mendapatkan keuntungan di kisaran 25% jika menunggu tidaknya 5 bulan ke depan. Nah, sedangkan untuk target harga tertingginya dia bisa mencapai 7.000. Jadi ini lebih tinggi lagi, cuma kan mungkin ini bisa dicapai ya jika di tahun 2025 nanti secara kinerja Astra kembali terus mengalami pertumbuhan yang signifikan, ya kemungkinan besar tahun 2025 nanti harga ini bisa tercapai. Nah, sedangkan untuk target terendahnya dia ada di 4.400. Artinya ini masih berpeluang untuk koreksi. Nah, kalau dia koreksi ke 4.400 berarti dia minus 600 rupiah. Berarti di sini ya di kisaran 12% ya dia akan turun jika sampai di harga terendahnya ini. Untuk target harga terendahnya di 4.400 ini dia bisa koreksi sampai 12%. Nah, jadi dari target harga seperti ini kan sebenarnya untuk Anda yang baru mau masuk, ya Anda bisalah mulai mengatur strategi, kemudian mengukur kemampuan Anda dalam menanggung resiko. Jika Anda masih tetap kuat, kalaupun Astra koreksi di antara 12% bahkan sampai 15%, maka sebenarnya di kesempatan ini masih cukup menarik untuk membeli Astra Internasional ini. Oke, coba kita lihat untuk pergerakan harga sahamnya dari price band. Nah, jika kita lihat dari PE band-nya untuk 3 tahun Astra bahkan sekarang sudah ada di bawah -1. Ya, kalau kita lihat dari 5 tahunnya ya kurang lebih sama. Dia sudah ada di antara -1 dan -2, dan ini terendah dalam 5 tahunnya jika dilihat dari PE band. Nah, untuk 10 tahun bisa Anda lihat di sini sudah mendekati -2 ya. Dia sudah mendekati -2. Nah, ini terjadi kenapa? Karena secara dia masih terus mencetak laba bersih dengan cukup bagus, bahkan di kuartal 3 dia lebih tinggi dari kuartal sebelumnya, juga lebih tinggi jika dilihat dari year on year-nya. Maka ya bisa Anda lihat seperti ini. Bahkan untuk di 10 tahun berjalan Astra sekarang ini dilihat dari PE band ada di harga termasuk sangat rendah karena sudah mendekati -2. Sejauh ini ya jikapun Anda mau mencari harga wajarnya, sebenarnya Anda bisa mempergunakan target harga rata-rata ini untuk standar harga wajarnya, di mana untuk 5.800 ini saya pikir masih termasuk target harga yang cukup wajar ya, walaupun mungkin istilahnya lebih ke arah moderat ya, karena kalau konservatif mungkin target harga rata-ratanya ya kurang lebih di harga 5.000-an sampai 5.200 untuk harga wajarnya kalau kita pakai untuk konservatif. Tetapi kalaupun moderat sebenarnya untuk 5.800 masih cukup masuk ya untuk saham Astra Internasional ini. Oke, sobat investor, ini dulu mungkin yang bisa dibagikan untuk Astra Internasional sekarang ini. Silakan Anda lakukan riset lebih mendalam lagi untuk menemukan keyakinan ketika Anda membeli saham Astra Internasional ini. Tetap semangat berinvestasi dan terima kasih untuk Anda yang terus mendukung channel ini. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.